wabarakatuh. Nama saya Regina Dwi Jayanti Admin. Saya Salamadi Kenia. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari ilmu manajemen. Tanpa adanya kepemimpinan, tidak mungkin organisasi dapat berjalan sesuai rencana. Pemimpin merupakan seseorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu untuk meraih tujuan yang telah ditentukan bersama. Kepemimpinan dalam organisasi yaitu entitas dalam pengarah tugas atau kewajiban para anggota dalam organisasi yang dimaksud untuk meraih tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi dan definisi pemimpin dapat diketahui perbedaan dari keduanya, di mana pemimpin lebih merujuk pada orang sebagai perilaku dari kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan merupakan sifat dari individu dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, terdapat teori yang berhubungan dengan kepemimpinan, yaitu diantaranya ada teori sifat, yang kedua ada teori mengenai perilaku, yang ketiga ada teori kontingensi, yang keempat ada teori kepemimpinan dalam organisasi. Teori sifat kepemimpinan merupakan teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendefinisikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Selanjutnya, yang kedua ada teori mengenai perilaku. Terdapat dua yang pada dasarnya sangat diperhitungkan sebagai perilaku kepemimpinan oleh karyawan, yaitu ada memprakarsi struktur, sampai sejauh mana seseorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam mencapai tujuan. Sedangkan yang kedua, keramahan, sampai sejauh mana hubungan pekerja seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari pekerja, dan menghargai perasaan mereka. Yang ketiga, ada teori kontingensi, di mana teori ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seseorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Yang keempat yaitu teori kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah hal yang penting karena mempengaruhi keberlangsungan dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam teori kepemimpinan dalam organisasi terdapat 3 teori lainnya, yaitu yang pertama, teori genetik, di mana lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat yang dimiliki sejak lahir pembawaan sifat pemimpin. Yang kedua, ada teori sosial berbeda. Dengan teori tentang kepemimpinan sebelumnya, teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seseorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Biasanya proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, atau adanya kesempatan. Yang ketiga, teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Sifat-sifat kepemimpinan dalam organisasi yang penting untuk dimiliki oleh setiap pemimpin. Pertama, sebagai motivator. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi selain mengarah pada tujuan, yaitu mampu memotivasi orang lain. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Pemimpin suatu organisasi seharusnya tidak hanya bisa mengarahkan atau mengatur bawahannya saja, namun pemimpin organisasi harus dapat berkomunikasi dengan bawahan secara baik dan lebih manusiawi. Ketiga, memberikan kepercayaan kepada bawahan. Memberikan tugas atau tanggung jawab kepada bawahan dapat membuat bawahan merasa dirinya dapat dipercaya. Keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bertanggung jawab apa yang dipimpinnya. Kesalahan yang dilakukan oleh bawahan sejatinya adalah kesalahan pemimpin, apakah dari segi komunikasi atau dari koordinasi. Keterampilan pemimpin. Yang pertama, keterampilan konseptual, di mana kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi kepemimpinan ini dapat diperlukan oleh pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami dan memberikan motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga, keterampilan administratif, di mana kemampuan ini merupakan hal yang sangat urgent. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknis. Seorang pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, atau metode pada bidang tertentu, seperti akuntansi, pemesinan, agar dapat mengarahkan bawahan dengan tepat dan efektif. Gaya kepemimpinan yang dapat ditemukan di berbagai organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan birokrasi. Yang kedua, kepemimpinan tradisional. Yang ketiga, kepemimpinan otoritas gaya. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Yang kelima, kepemimpinan melayani.
Yang keenam, kepemimpinan partisipatif. Yang ketujuh, kepemimpinan situasional gaya. Yang kedelapan, kepemimpinan laissez-faire. Yang kesembilan, kepemimpinan tenang. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu kepemimpinan transformasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.